Hai semua, selamat datang di channel Baca Saham. Pada video ini, kita akan membahas satu topik dengan judul berikut ini. Tapi seperti biasa, semua pembahasan bukan rekomendasi dan hanya informasi. Ingat, kerugian kamu tanggung sendiri ya. Nah, berhubung laporan keuangan per Mei tahun 2025 untuk BCA, BRI, Mandiri, dan BNI sudah terbit, jadi saya mau membahas kilas terkait perkembangan dari kinerja keuangan 4 saham bank ini. Semoga saja dengan video ini ada informasi baru yang bisa kamu peroleh. Pertama kita lihat dulu untuk Bank BCA dengan laporan keuangan per 31 Mei tahun 2025, saldo kasnya adalah 20,9 triliun rupiah. Untuk Bank BRI dengan laporan keuangan per 31 Mei tahun 2025, saldo kasnya 24,8 rupiah. Untuk Bank Mandiri dengan laporan keuangan per 31 Mei tahun 2025, saldo kasnya 19,4 triliun rupiah. Sedangkan untuk Bank BNI dengan laporan keuangan 31 Mei 2025, saldo kasnya 9,5 triliun rupiah. Nah, dari sini kamu bisa lihat bahwa Bank BRI memiliki saldo kas yang paling banyak dengan angka 24,8 triliun rupiah. Kemudian mari kita bahas dari aspek kredit yang diberikan. Mari coba kita lihat di sini untuk Bank BCA, untuk Bank BRI, dan untuk Bank Mandiri serta Bank BNI. Coba kita lihat untuk informasi yang lebih detailnya seperti apa. Nah, kita coba bedah dulu satu persatu untuk aspek kreditnya. Oke, sekarang kita lihat. Untuk Bank BCA, kredit yang diberikan sekitar 924 triliun rupiah. Untuk Bank BRI, 1.262 triliun rupiah. Untuk Bank Mandiri 1.300 triliun rupiah, untuk Bank BNI 755 triliun rupiah. Dari data ini bisa kamu lihat bahwa nominal kredit yang paling besar adalah Bank Mandiri dengan nominal 1.309 triliun, kemudian ada juga Bank BRI 1.262 triliun rupiah, dan Bank BCA 924 triliun rupiah. Kemudian diikuti Bank BNI 755 triliun rupiah. Nah, kemudian kita lihat dari total aset secara keseluruhan. Manakah yang memiliki total aset yang paling besar? Apakah BCA, BRI, Mandiri, ataupun BNI? Mari coba kita lihat. Bank BCA memiliki total aset 1.467 triliun. BRI memiliki total aset 1.893. Bank Mandiri memiliki total aset 1.922. Dan Bank BNI memiliki total aset 1.091 triliun rupiah. Dari sini kamu bisa lihat bahwa Bank Mandiri memiliki nominal aset yang paling besar yang mencapai 1.922 triliun rupiah. Hal ini sejalan dengan nominal penyaluran kredit yang mereka miliki. Oke, kemudian mari kita bahas dari sisi liabilitas keempat bank besar ini. Apakah BCA, BRI, Mandiri, atau BNI yang memiliki nominal yang paling besar? Pertama kita lihat dulu dari saldo gironya. BCA memiliki giro 380, BRI memiliki giro 387, Mandiri memiliki saldo giro sebanyak 580, dan Bank BNI memiliki saldo giro sebanyak 319. Dari data ini, kamu bisa menemukan informasi bahwa Bank Mandiri memiliki nominal giro yang paling besar, mencapai 580 triliun rupiah. Bagaimana untuk tabungannya? Tabungan BCA memiliki saldo 580 triliun, BRI 538, Mandiri 511, dan Bank BNI 253. Bank BCA memiliki saldo tabungan yang paling besar. Kamu tentu sudah tahu bahwa banyak orang sangat tertarik dengan menggunakan tabungan di Bank BCA ini. Bagaimana untuk deposito? Deposito BCA 194, Bank BRI 498, Bank Mandiri 314, dan Bank BNI sebanyak 225. Kamu bisa lihat, Bank BRI memiliki saldo deposito yang paling besar mencapai 498. Mungkin saja hal ini yang menyebabkan beban bunganya mengalami kenaikan cukup signifikan karena nominal deposito jauh lebih besar dibandingkan ketiga bank yang lain. Sekarang mari coba kita lihat dari komposisi kasa atau dana murah perusahaan. Kita hitung pertama untuk BCA. Saldo gironya 380 ditambah 580 untuk tabungan, nominalnya 960. Kemudian kita tambah dengan 194. Nah, 960 kita bagi dengan 1154. Kita bagi 1154. Maka persentasenya sekitar 83%. Ingat, kamu harus cek lagi data ini, mungkin saja saya bisa salah hitung. Untuk Bank BRI, mari coba kita hitung sekilas. Saldo gironya 387 ditambah dengan tabungan 538. Angkanya 925. Kemudian kita tambah dengan saldo deposito. 925 kita bagi dengan 1423. Maka akan diperoleh angka sekitar 65%. Untuk Bank Mandiri, coba kita hitung saldo gironya 580
ditambah tabungan 511 akan memperoleh angka 1091. 1091 kita bagi dengan 1405. 1091, 1405. Maka nominalnya sekitar 77%. Sedangkan untuk Bank BNI, saldo gironya 319 ditambah dengan saldo tabungan, angkanya 572. Kemudian kita tambah dengan deposito. 572 kita bagi dengan 797. Maka akan diperoleh persentase sekitar 71%. Nah, dari data ini kamu bisa lihat bahwa Bank BCA memiliki saldo kasa atau dana murah dengan persentase yang paling besar. Karena itulah bank ini bisa dikatakan sebagai salah satu bank yang efisien. Sedangkan untuk Bank BRI memiliki persentase yang paling rendah, sehingga nanti bisa saja hal itu berdampak kepada beban bunganya. Kita akan lihat nanti untuk komponen laba ruginya. Kemudian mari kita bahas dari aspek ekuitas keempat perusahaan ini. Mari coba kita lihat untuk perbandingannya, entah itu BCA, BRI, Mandiri maupun Bank BNI dari sisi total ekuitasnya. Nah, kamu bisa lihat di sini. Untuk laba ruginya untuk BCA sebanyak 228, untuk Bank BRI 219, untuk Bank Mandiri 165, dan untuk Bank BNI 111. Kamu bisa lihat dari jumlah laba rugi yang ditahan, Bank BCA memiliki nominal yang paling besar mencapai 228. Sedangkan untuk Bank BNI memiliki nominal yang paling rendah yaitu 111. Posisi kedua ada BRI dengan nominal 219 yang tidak terlalu berbeda jauh dengan Bank BCA. Oke, mari kita bahas dari aspek laba ruginya. Kita akan lihat dari perbandingan antara pendapatan dan biaya keempat bank besar ini seperti apa. Pertama kita lihat dulu dari pendapatan bunga. BCA memiliki pendapatan bunga sebanyak 38,2, BRI 66,8, Bank Mandiri 49,8, dan Bank BNI 26,9. Kamu bisa lihat, BRI memiliki nominal pendapatan bunga paling besar mencapai 66,8 triliun rupiah. Kemudian di posisi kedua ada Bank Mandiri, posisi ketiga adalah Bank BCA, dan posisi keempat adalah Bank BNI. Dari sini kamu bisa lihat BRI masih memiliki nominal pendapatan bunga yang paling besar. Bagaimana dari sisi beban bunganya? BCA memiliki beban bunga 5,1, Bank BRI 21,3, Bank Mandiri 18,1, dan Bank BNI 11,2. Artinya BRI juga memiliki nominal beban bunga yang paling besar. Oke, kita masuk kepada aspek ketiga yaitu pendapatan bunga bersih. BCA memiliki pendapatan bunga bersih sebanyak 33, BRI 45, Bank Mandiri 31, dan Bank BNI 15,7. Dari sini kamu bisa lihat sebenarnya Bank BRI masih memiliki pendapatan bunga bersih yang paling tinggi, yaitu mencapai 45 triliun rupiah dibandingkan ketiga bank yang lain. Oke, kita masuk kepada poin berikutnya yaitu terkait beban atau pemulihan kerugian penurunan nilai aset keuangan. BCA memiliki nominal 1,4, Bank BRI 17,7, Bank Mandiri 3,8, dan Bank BNI 2,8. Bisa kamu lihat, Bank BRI memiliki nominal yang paling besar yaitu mencapai 17,7. Jika dibandingkan dengan Mandiri yang hanya 3,8, BNI yang hanya 2,8, dan BCA yang hanya 1,4, nominal Bank BRI ini sangat besar, sehingga hal itu yang menyebabkan kenapa labanya bisa mengalami penurunan dengan drastis. Karena jika dilihat sebenarnya, dari pendapatan bunga bersih, BRI masih memiliki nominal yang paling besar di antara 4 bank besar ini. Tapi kenapa labanya turun drastis? Alasannya sederhana, karena biaya kerugian penurunan nilainya sangat besar dibandingkan 3 saham yang lain. Nah sekarang, mari kita lihat dari sisi pencapaian laba perusahaan ini. Oh iya, sebelum itu kita lihat dulu laba rugi operasional keempat bank besar ini. Apakah Bank BCA, BRI, Mandiri, atau BNI yang terbesar? Laba rugi operasional BCA memiliki nominal 30,5 triliun, Bank BRI 23,5 triliun, Bank Mandiri 24,1 triliun, dan Bank BNI 10,1 triliun. Dari sini saja kita bisa lihat bahwa Bank BCA memiliki laba operasional yang paling besar mencapai 30,5 triliun rupiah. Bagaimana dengan laba periode berjalan? BCA memiliki laba periode berjalan 25,1 triliun. Untuk Bank BRI memiliki laba periode berjalan 18,6 triliun, untuk Bank Mandiri 19,6, dan untuk Bank BNI sebanyak 8,4 triliun rupiah. Nah, dari sini kamu bisa lihat informasi yang cukup menarik.
di mana terjadi perubahan posisi, yang biasanya BRI memiliki posisi kedua setelah BCA, tapi kini laba BRI disusul oleh Bank Mandiri sebanyak 19,6 yang lebih besar dari laba BRI 18,6 triliun rupiah. Hal itu seperti yang sudah saya katakan tadi disebabkan karena adanya kenaikan dari biaya pencadangannya. Nah, dari data ini, apakah ada informasi baru yang kamu temukan baik itu saham BCA, BRI, Mandiri maupun BNI? Tentu saja ini hanya merupakan data laporan keuangan per Mei tahun 2025. Kita tentu harus menunggu laporan keuangan bulan-bulan selanjutnya agar supaya hasil analisa bisa menjadi lebih utuh. Karena ini masih data per bulan kelima di tahun 2025. Masih ada beberapa bulan di tahun 2025 sehingga kita harus menunggu informasi yang lebih update. Semoga saja keempat bank besar ini mengalami kenaikan kinerja di tahun 2025 sehingga tawaran dividen di tahun depan juga bisa menarik. Dan di sisi yang lain, semoga saja harga sahamnya kembali mengalami kenaikan bahkan bisa mencetak all time high. Tapi ingat, tidak ada yang mengetahui. Bisa saja harga sahamnya naik, bisa juga harganya bisa lebih turun. Intinya pertimbangkan setiap potensi resiko sebelum pengambilan keputusan. Karena ingat, untung rugi kamu yang tanggung sendiri. Sebagai informasi sebelumnya juga saya sudah sempat buat satu video yang mungkin bisa berguna. Nonton hingga selesai agar memperoleh pemahaman yang utuh. Tentu bagi kamu sering memperdebatkan antara capital gain dan dividen. Kamu tentu sering mendengar dan menonton banyak pembahasan yang memperdebatkan dua hal ini. Mana yang lebih baik antara capital gain dan dividen? Mana yang lebih besar, mana yang lebih sering, dan lain sebagainya. Untuk itulah pada video kali ini, saya mau membahas satu topik sederhana yang sering diperdebatkan. Kita akan melihat dari dua sisi yang berbeda, yaitu sisi plus dan sisi minus, entah itu capital gain maupun dividen. Semoga dengan video ini kamu jadi bisa memperoleh kesimpulan manakah yang menarik bagi kamu. Tentu saja entah itu capital gain atau dividen, semuanya tergantung kepada profil investor dan trader itu masing-masing. Ada mungkin yang lebih nyaman dengan capital gain, tapi di sisi yang lain ada juga yang mungkin lebih nyaman dengan dividen. Nah, jadi tujuan video ini kita akan melihat sisi plus dan minusnya sehingga kamu bisa menentukan kamu adalah orang yang lebih nyaman yang mana, capital gain atau dividen. Kita langsung masuk saja ke dalam pembahasannya. Pertama kita lihat dulu dari sisi capital gain. Poin plusnya, secara persentase memungkinkan untuk lebih besar dari dividen. Kamu tentu sudah tahu, orang-orang yang menganut sistem capital gain biasanya mungkin saja mendapatkan capital gain di atas 10%, 20%, bahkan lebih. Sedangkan untuk dividen biasanya secara persentase cukup kecil, misalkan di angka 5%, 7%, 10%. Dan jika di atas 10% itu sebenarnya sudah termasuk besar untuk dividen yang diperoleh dalam jangka pendek. Disclaimer, kita hanya membahas dari sisi dividen jangka pendek. Mungkin untuk jangka panjangnya kita bisa memperoleh dividen dengan yield yang lebih besar lagi. Tapi pada video kali ini, kita mau fokus membahas yang jangka pendek saja. Sedangkan untuk poin minusnya, capital gain, persentase lebih besar tidak hanya kalau profit, tapi juga kalau rugi. Itu artinya selain capital gain, ada juga potensi capital loss. Jika kamu berpotensi memperoleh capital gain 20%, artinya tidak menutup kemungkinan juga kamu bisa memperoleh capital loss 20%. Bagaimana dengan dividen? Poin plusnya, kalau capital gain ada capital loss, kalau dividen tidak ada dividen loss. Artinya apa? Kemungkinannya hanya dua. Yang pertama, kamu memperoleh dividen, dan yang kedua adalah kamu tidak memperoleh dividen. Tidak ada yang namanya dividen loss, yang ada hanyalah tidak memperoleh dividen. Dengan kata lain, secara probabilitas kamu mungkin memperoleh dividen 0%, tapi tidak sampai minus. Sedangkan untuk capital gain, meskipun kamu bisa memperoleh capital gain katakanlah 20%, tapi di sisi yang lain, kamu bisa memperoleh capital loss minus 20%. Poin minus dari sisi dividen. Pertama, persentase dividen biasanya lebih kecil dari capital gain. Ini seperti yang sudah kita bahas sebelumnya. Jika capital gain bisa memperoleh angka 20%, untuk dividen angka 10% saja sebenarnya sudah cukup besar secara jangka pendek. Poin keduanya, untuk capital gain secara plus, bisa diperoleh lebih sering sesuai kemampuan analisa. Tentu saja tidak ada batasan seseorang bisa memperoleh capital gain maksimal berapa kali dalam satu waktu periode tertentu. Katakanlah dalam satu bulan, kamu bebas memperoleh capital gain 1 kali, 2 kali, 5 kali, 10 kali, dan lain seterusnya. Semuanya tergantung kepada kondisi pasar dan tergantung kepada kemampuan analisa kamu. Sedangkan untuk poin minusnya, tidak selamanya mendapat capital gain dalam transaksi. Bisa juga capital loss. Katakanlah dalam satu bulan kamu melakukan 10 kali transaksi. Tidak menutup kemungkinan dari 10 kali transaksi itu, kamu memperoleh capital gain 7 kali dan capital loss 3 kali. Tapi di sisi yang lain, tidak menutup kemungkinan juga terjadi hal yang sebaliknya. Kamu memperoleh capital gain 3 kali dan memperoleh capital loss 7 kali. Untuk sisi dividennya.
Untuk poin plusnya, nominal dividen biasanya lebih konstan dari tahun ke tahun. Meskipun secara persentase lebih kecil, untuk dividen biasanya persentasenya lebih konsisten. Katakanlah jika kamu biasanya memperoleh dividen 5%, biasanya di tahun-tahun selanjutnya akan memperoleh dividen sebesar tersebut. Begitu juga sebaliknya, jika kamu memperoleh dividen katakanlah 7%, mungkin saja di tahun-tahun ke depan kamu akan memperoleh dividen dengan yield seperti itu. Dengan catatan kita menghitung harga saham di tahun tersebut. Apabila kita membeli saham sudah jauh-jauh tahun sebelumnya, maka secara yield bisa saja lebih besar. Poin minusnya, biasanya hanya diperoleh 1-2 kali dalam satu tahun. Ini merupakan salah satu kelemahan dari dividen yang sering diperdebatkan. Dividen itu biasanya hanya diperoleh 1-2 kali dalam satu tahun. Karena dividen itu sangat berkaitan dengan pencapaian laba, yang biasanya dibukukan dalam waktu 1 tahun untuk tutup bukunya. Kita masuk kepada poin ketiga dari sisi capital gain plusnya. Punya probabilitas memperoleh capital gain bigger. Seperti yang saya katakan tadi, tidak ada batasan maksimal untuk persentase capital gain. Kamu bisa memperoleh 10%, 20%, 30%, bahkan 100%. Tidak ada batasan. Tapi di sisi minusnya, sulit diprediksi secara persentase karena tergantung kondisi pasar. Artinya, mungkin ada suatu kondisi di mana kamu bisa memperoleh capital gain dengan sangat mudah. Katakanlah semua saham yang kamu beli, semuanya memperoleh profit dengan angka yang sangat maksimal. Tapi di sisi yang lain, hal itu sulit diprediksi karena semuanya tergantung pada beberapa kondisi di pasar saham, entah itu dari sisi pergerakan harga, dari sisi bandar, dari sisi makroekonomi, dan lain sebagainya. Untuk sisi dividennya, poin plusnya lebih mudah diprediksi dibandingkan persentase capital gain. Ini seperti contoh yang keduanya, di mana untuk dividen biasanya kita lebih mudah memprediksikan dan memproyeksikan ke depannya seperti apa. Sedangkan untuk sisi minusnya, tidak ada dividen yield bigger dalam jangka pendek. Artinya, untuk memperoleh dividen katakanlah di atas 10% saja sebenarnya sudah cukup baik. Karena biasanya dividen itu akan dibagikan dengan persentase di bawah 10%. Artinya, kamu tidak pernah mendengarkan orang memperoleh dividen 100% dari saham yang dibeli dalam jangka pendek. Ingat, kita meng-highlight kata jangka pendek karena dalam jangka panjang sebenarnya hal itu bisa saja terjadi. Kamu tentu sudah tahu beberapa cerita di mana orang-orang yang membeli suatu saham dengan harga yang rendah pada puluhan tahun yang lalu dan kini dividen yang mereka terima sudah sama dengan harga beli mereka. Saya tidak akan membahas lebih jauh terkait pembahasan itu pada video kali ini dan mungkin kita akan membuat video khusus terkait hal tersebut. Untuk poin keempat dari sisi capital gain plusnya, bergantung pada kemampuan analisa setiap investor atau trader. Artinya, jika kemampuan analisa kamu sangat hebat, kamu memiliki probabilitas yang jauh lebih besar untuk memperoleh capital gain. Itu semuanya tergantung kepada kemampuan analisa kamu secara pribadi. Untuk poin minusnya, tidak selamanya hasil analisa tepat, bisa juga salah. Sebagai seorang analis, tentu saja tidak ada seorang analis pun yang memiliki akurasi 100%. Artinya, kadang bisa benar, kadang juga bisa salah. Untuk sisi dividennya, poin plusnya adalah dengan melihat histori, bisa diproyeksikan dividen di masa depan. Seperti yang sudah sering kita bahas bahwa dividen itu mengacu kepada data laba, data payout ratio, dan data histori. Sehingga dengan menggunakan data-data tersebut, kita jadi lebih mudah bisa memprediksi dividen di masa depan. Tapi ada sisi minusnya, bergantung kepada kebijakan perusahaan dan jumlah laba yang dihasilkan. Artinya meskipun kita bisa menghitung secara proyeksi dan meskipun misalkan laba perusahaan besar, tapi jika kebijakan perusahaan menetapkan tidak bagi dividen, tidak ada yang bisa melakukan intervensi. Karena kita hanya sebagai pemegang saham mayoritas. Dengan kata lain, kita bisa saja tidak menerima dividen meskipun kita bisa memprediksikan ke depannya seperti apa. Karena yang bisa kita hitung hanya secara angka, tapi secara kebijakan kita tidak mengetahuinya. Poin kelimanya untuk capital gain. Lebih dipilih bagi mereka yang ingin meningkatkan portofolio. Tentu jika kamu memiliki modal yang terbatas atau modal kecil, akan lebih efektif untuk meningkatkan portofolio dengan mengandalkan capital gain. Katakanlah seperti yang saya sebutkan tadi, capital gain 10% bisa meningkatkan portofoliomu 10%. Dan tidak ada batasan untuk capital gain, bisa saja 20%, 30%, dan lain sebagainya. Tapi sisi minusnya, portofolio tidak hanya bisa meningkat, tapi bisa juga menurun. Artinya, kalau portofolio kamu berpotensi naik 20%, di saat yang sama, portofolio kamu juga berpotensi turun 20%. Itu merupakan dua hal yang sangat berkaitan dan tidak bisa dipisahkan satu dengan yang lain. Untuk dividen sisi plusnya, lebih dipilih bagi mereka yang ingin memperoleh cash flow tahunan.
Nah, itu merupakan suatu keuntungan dari dividen karena biasanya lebih stabil dengan persentase yang lebih kecil dari capital gain secara relatif, tapi biasanya lebih rutin dan lebih konsisten dalam jangka panjang. Artinya, jika pada tahun ini kamu memperoleh dividen dari saham A, katakanlah misalkan 10 juta, pada tahun depan biasanya jika kondisi perusahaan itu relatif stabil dari tahun ke tahun, angka dividen yang kamu terima tidak akan berubah terlalu jauh. Mungkin ada naik turunnya, tapi biasanya tidak terlalu jauh jika perusahaan itu stabil dan kebijakan payout rasionya tetap. Meski begitu, tidak menutup kemungkinan juga di suatu waktu tertentu perusahaan tiba-tiba tidak bagi dividen atau nominal dividennya menjadi lebih kecil, sehingga kamu tidak memperoleh dividen atau cash flow secara tahunan dan atau juga kamu memperoleh cash flow dengan nominal yang lebih kecil. Nah, ini merupakan beberapa poin plus dan minus dari capital gain dan dividen. Silahkan kamu mempertimbangkan dan silahkan kamu memilih kamu lebih condong yang mana, apakah capital gain atau dividen. Tentu saja setiap orang punya preferensi dan pilihannya masing-masing. Ada yang mungkin lebih cocok dengan capital gain karena tidak ada batasan dari sisi potensi capital gain yang mereka peroleh. Seperti yang saya katakan tadi, kamu mungkin bisa memperoleh capital gain 5%, 10%, 20%, dan lain sebagainya. Orang-orang seperti ini mungkin lebih menyukai tantangan dan mereka lagi fokus meningkatkan portofolionya. Tapi di sisi yang lain ada juga orang-orang yang lebih konservatif. Mereka tidak perlu memperoleh capital gain katakanlah 20%, 30% setahun, tapi mereka lebih mencari perusahaan-perusahaan yang bisa menghasilkan cash flow rutin kepada mereka, katakanlah 5-7% setiap tahun, tapi dengan nominal dan dengan frekuensi yang lebih tetap. Artinya jika tahun ini mereka dapat 7% dari dividen, di tahun depan mereka juga mengharapkan dividen 7% dan seterusnya. Tentu saja semuanya tidak ada yang pasti di pasar saham. Entah itu capital gain, entah itu dividen, keduanya memiliki poin plus dan minusnya masing-masing. Dan tidak ada yang pasti untuk sisi capital gain dan sisi dividen itu sendiri. Jadi pastikan kamu selalu memiliki mitigasi risiko dan mempertimbangkan setiap kemungkinan yang bisa terjadi di masa depan agar supaya hasil analisa dan keputusan kamu menjadi lebih akurat. Ingat, tidak ada yang menjamin kamu selalu profit dan tidak ada juga yang menjamin kamu selalu rugi. Semuanya tergantung kepada berbagai hal yang mungkin kamu bisa kendalikan dan kamu tidak bisa kendalikan. Jadi pastikan kamu memiliki pertimbangannya matang-matang dan kamu telah mengetahui resiko terburuk yang siap kamu hadapi. Semoga video ini bisa memberikan manfaat kepada kamu. Demikianlah pembahasan singkat pada video ini. Selalu ingat bahwa semua saham dan pembahasan yang ditampilkan bukan rekomendasi dan hanya bersifat edukasi. Segala risiko kerugian menjadi tanggung jawab kamu sendiri. Mohon juga agar dapat mengecek kembali data yang ditampilkan karena bisa saja terjadi kesalahan pengetikan atau pengambilan data. Di video berikutnya ini dibahas materi apa lagi? Tulis di kolom komentar ya. Berikut ini beberapa list ebook baca saham. Pertama, psikologi saham. Kedua, stock for living. Ketiga, strategi nabung saham. Keempat, the stock market. Dan yang kelima, cara analisa laporan keuangan. Info pembelian silahkan chat saja pada nomor WA yang tercantum pada video kali ini. Sebagai informasi, kamu bisa support channel ini dengan cara melakukan pembelian produk apa saja di Shopee menggunakan link yang diklik pada video ini. Produknya bebas. Thank you.